Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar-dasar pemasaran pertemuan yang kedua. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana memahami dasar-dasar pemasaran itu sendiri. Baik teman-teman, semoga teman-teman semuanya sudah siap menyimak, dan jika nanti ada yang ditanyakan silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Namun teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasanya, mari kita membaca satu surat pendek untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Mutaffifin. Silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azimin yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma أرسلوا عليهم حافظين
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Shadaqallahul Adzim. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengawali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Mutaffifin. Baik teman-teman, mari kita simak perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik, sehingga semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Teman-teman, ketika berbicara tentang pemasaran, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Ada salah satu mahasiswa Yayan Salatiga yang bersama temannya masuk ke sebuah kafe yang terkenal di kota Salatiga. Yang satu mendekati counter dan menyerahkan kartu barista untuk mendapatkan 2 kopi latte dan membeli beberapa makanan ringan. Yang lainnya duduk di meja dan membuka Apple Powerbook-nya. Dan beberapa detik ia tersambung dengan internet gratis atau wifi dari kafe tersebut. Ternyata kafe tersebut bekerja sama dengan hotspot wireless yang berada di seluruh kafe-kafe di Salatiga. Begitu sudah tersambung wifi-nya, mahasiswi itu menemukan nama sebuah band dan memainkan soundtrack film yang ditontonnya melalui Google. Sejumlah situs web pun muncul dengan iklan tiba-tiba, dan kemudian mahasiswi tersebut mengklik iklan tersebut. Iklan tersebut kebetulan adalah iklan milik Amazon. Ya, dia adalah salah satu pebisnis besar di dunia di bidang retail dan sejenisnya. Sehingga ketika si mahasiswi tersebut mengklik iklan tersebut, ya, Google secara tidak langsung mendapatkan sebuah bayaran dari si pemasang iklan. Nah, sekarang temannya yang satu kembali dengan membawa kopi yang sudah dipesannya, dan mahasiswi yang satu lagi menunjukkan bahwa dia saat ini telah berusia ke 17 tahun dan dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya berupa ponsel Android. Ya, ponsel Android tersebut sudah adalah buatan negara Korea yang sebelum dipasarkan melalui sebuah riset yang mendalam, melalui uji coba, dan melalui beberapa tahap sulit, sehingga ponsel Android hadiah yang diberikan oleh orang tuanya si mahasiswa tersebut itu adalah hadiah yang sangat indah. Nah, pemasaran teman-teman dari cerita ini menunjukkan bahwa pemasaran adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi melainkan hasil dari eksekusi dan perencanaan yang cermat. Praktik pemasaran terus-menerus ditingkatkan dan diperbaharui di seluruh industri untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui, keunggulan pemasaran itu jarang dan sulit untuk dicapai. Karena apa? Pemasaran adalah seni sekaligus ilmu. Ada yang terus-menerus antara sisi pemasaran yang terformulasi dan ada sisi yang lain adalah sisi yang kreatif. Lebih mudah untuk mempelajari sisi yang terformulasi yang akan merebut sebagian besar dari perhatian kita
dalam pembahasan ini nanti. Tapi kita juga akan membahas tentang bagaimana kreativitas dan kegiatan yang berlaku dalam banyak perusahaan. Teman-teman, kenapa pemasaran itu penting? Ya, pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang mutlak yang harus kita jawab. Kenapa pemasaran begitu penting? Iya, keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak akan terlepas dari pemasaran. Kenapa? Karena operasional perusahaan, pendapatan perusahaan itu tidak ada artinya ketika pemasaran tidak terjadi. Sehingga perusahaan mau tidak mau harus mendapatkan laba dari sebuah upaya pemasaran. Harus ada orang yang bertanggung jawab di dalam sebuah pemasaran, yaitu bisa dikatakan sebagai departemen pemasaran. Banyak loh perusahaan sekarang menciptakan posisi kepala pemasaran atau Chief Marketing Officer atau CMO untuk menempatkan posisi pemasaran setara dengan level kepala-kepala bidang yang lainnya. Misalnya seperti Chief Executive Officer atau CEO atau Chief Financial Officer atau CFO. Sehingga pemasaran yang dulunya tidak begitu diperhatikan, hari ini sudah ada banyak perusahaan yang membentuk bidang pemasaran di perusahaannya setara dengan kepala eksekutif, ya, atau eksekutif kepala, Chief Executive. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, pemasaran adalah kiat yang sudah menjadi pedoman utama banyak perusahaan terkemuka, bisnis besar dan terkenal seperti Levi's, GM, IBM, dan lain-lainnya telah berkonfrontasi dengan pelanggan yang diberdayakan dan para pesaing baru, dan sudah harus memikirkan kembali model bisnis mereka. Bahkan yang kita ketahui, yang kita gunakan setiap hari seperti Microsoft, kemudian prosesor Intel, atau sepatu yang kita gunakan Nike, mengakui bahwa mereka tidak bisa santai. Ada sebuah kata-kata menyentuh hati dari seorang Jack Welch, mantan CEO GE, yang mengakui bahwa dan mengingatkan pada kita semua, pemasaran adalah berubah atau mati. Luar biasa, berubah atau mati. Kita mau mengikuti tren marketing atau kita akan mati. Nah, itulah filosofi yang disampaikan oleh Jack Welch terkait dengan pemasaran. Nah, tapi teman-teman, mengambil keputusan yang tepat tidak selalu mudah. Para manajer pemasaran harus mengambil keputusan-keputusan besar seperti bagaimana atau apa yang harus dirancang untuk sebuah produk baru atau feature, atau harga, berapa harga yang harus ditawarkan kepada pelanggan, kemudian di mana produk itu harus dijual, dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk iklan. Nah, mereka, para manajer harus mengambil keputusan yang lebih rinci seperti sekedar kata atau warna yang tepat bagi kemasan baru. Jadi perusahaan tidak bisa hanya fokus pada sebuah indikator-indikator formal, tapi juga sampai ke sesuatu yang detail. Bahkan warna kemasan atau kata-kata yang ada di dalam sebuah kemasan itu menjadi penting. Kadang teman-teman, saya yakin yang akhir-akhir ini baru booming kopi, misalnya ada kopi Janji Jiwa, ada kopi apa ya, mungkin teman-teman milenial yang lebih tahu ya. Jadi hanya sekedar kata namun penuh dengan makna. Karena apa? Karena itu dipilih dengan
serius oleh yang membuatnya. Jadi perusahaan yang paling beresiko adalah perusahaan yang gagal memantau secara cermat pelanggan dan pesaing mereka dan terus-menerus memperbaiki tawaran nilai mereka. Karena mereka berpandangan bahwa penjualan jangka pendek dan akhirnya akan gagal memuaskan pelanggan, karyawan, bahkan pemilik saham. Maka pemasaran yang terampil adalah tujuan yang tak pernah berhenti dikejar. Teman-teman, pemasaran adalah sesuatu yang sangat dinamis, sesuatu yang harus terus-menerus untuk bergerak, baik maju ataupun mundur selangkah. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Pemasaran itu apa? Ya. Jadi untuk mempersiapkan diri sebagai pemasar, kita perlu memahami arti pemasaran, bagaimana jalannya pemasaran, apa yang dipasarkan, dan siapa yang melakukan pemasaran. Nah, pemasaran sendiri itu apa? Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Nah, pengertian terpendeknya bisa disebut juga dengan memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Apa itu? Ada bahasa memenuhi kebutuhan, di mana kita harus tahu kebutuhan para pelanggan. Sekali lagi, kebutuhan, bukan sekedar keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan pelanggan, dan kita tidak boleh lepas dari kata keuntungan. Inilah yang dinamakan pemasaran. Nah, bila eBay mengakui bahwa orang tidak mampu mengalokasikan beberapa barang yang paling mereka inginkan dan menciptakan clearing house pelanggan online, atau ketika misalnya Olympic atau salah satu perusahaan mebel memperhatikan bahwa orang menginginkan mebel yang baik dengan harga yang benar-benar lebih murah dan menciptakan mebel yang bisa dibongkar pasang misalnya, maka mereka telah mendemonstrasikan kecerdasan pemasaran dan mengubah kebutuhan pribadi atau sosial menjadi peluang bisnis yang mampu menghasilkan laba. Ketika hari ini banyak orang yang hatinya tersentuh karena lagunya Didi Kempot, ya, misalnya dengan lagu-lagu yang broken heart, ya, sehingga muncul kopi-kopi dengan banyak tag atau kata-kata yang menyentuh hati, yang agak condong ke bucin-bucin. Nah, itulah sebenarnya mereka mampu atau mereka bisa mendemonstrasikan kecerdasan pemasaran mereka dengan mengubah kebutuhan pribadi atau sosial menjadi peluang bisnis. Nah, American Marketing Association sendiri mengatakan bahwa pemasaran adalah satu fungsi organisasi, kemudian seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai, ya, nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Jadi teman-teman, pemasaran menjadi sebuah fungsi dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dia harus mampu menciptakan, kemudian mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai. Nilai ini menjadi sesuatu yang harus bisa diberikan kepada pelanggan. Supaya apa? Supaya hubungan mereka terkelola dengan baik, dengan cara yang menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi perusahaan maupun pemilik sahamnya. Saat berhadapan dengan proses pertukaran, harus ada sejumlah besar pekerjaan dan keterampilan manajemen pemasaran. Ya,
Setidak-tidaknya ada satu pihak pada pertukaran potensial berpikir tentang makna dari mencapai tanggapan yang diinginkan dari pihak lain. Maka manajemen pemasaran sendiri biasanya disebut sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kita bisa mendefinisikan secara sosial, ya, pemasaran bisa dikatakan bahwa dia memiliki pemasaran yaitu menyerahkan standar hidup yang lebih tinggi. Tidak sekedar hanya menjual, namun dia bisa menyerahkan standar hidup yang lebih tinggi. Di sini ada definisi sosial yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi pemasaran itu suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dengan bagaimana? Dengan cara apa? Dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Maka definisi ini menggambarkan bahwa ketika PlayStation atau ketika PlayStation itu buatan siapa ya? Buatan Sony ya. Produknya Sony. Atau ketika Gillette yang punya produk pisau cukur rambut itu. Atau ketika Toyota memperkenalkan mobil Avanza, pabrik-pabrik ini dibanjiri pesanan karena mereka telah merancang produknya dengan tepat berdasarkan pada PR pemasaran yang cermat. Nah, ketika ingin memasarkan sebuah produk, harus benar-benar melalui berbagai riset, melalui berbagai keputusan yang diambil dengan tepat dan rinci. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu pemasaran, sekarang apa itu pertukaran, apa itu transaksi. Nah, di dalam sebuah pemasaran ada ini. Apa itu pertukaran, apa itu transaksi. Nah, selalu di dalam pemasaran mesti ada yang namanya pertukaran dan transaksi. Nah, pertukaran itu apa? Ketika seseorang mendapatkan sebuah produk dengan salah satu atau dua cara, ya, misalnya menghasilkan produk sendiri, seperti ketika seorang berburu atau mencari ikan, atau mengumpulkan buah-buahan misalnya, atau menggunakan kekuatan otot untuk mendapatkan sebuah produk, ya, atau sekedar meminta misalnya, atau menawarkan produk atau jasa atau uang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Nah, pilihannya adalah pilihan terjadinya sebuah pertukaran dan transaksi, karena tidak semua hari ini dilakukan dengan memproduksi sendiri. Masa kita mau pakai sandal harus buat sendiri, misalnya dari kayu, kan nggak mungkin. Nah, semuanya dilakukan dengan metode pertukaran atau transaksi. Nah, pertukaran yang merupakan konsep inti dari pemasaran itu mencakup perolehan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu gantinya. Nah, supaya muncul potensi pertukaran harus ada 5 syarat. Ya. Supaya muncul pertukaran harus muncul 5 syarat. Nah, yang pasti satu, sekurang-kurangnya ada dua pihak. Kemudian yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Dan keempat, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Dan yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Maka, pertukaran adalah proses penciptaan nilai
yang memungkinkan keadaan kedua pihak menjadi lebih baik. Transaksi itu apa? Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. Misalnya Roni memberikan HP kepada Andi dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Misalnya, gantinya apa? Gantinya adalah uang, misalnya senilai 1 juta. Itu adalah yang dinamakan sebagai sebuah transaksi. Nah, supaya berhasil melakukan pertukaran, ya, para pemasar menganalisis apa yang diharapkan masing-masing pihak dari sebuah transaksi. Karena apa? Situasi pertukaran yang sederhana dapat dipetakan dengan menunjukkan dua aktor dan keinginan serta penawaran yang berlangsung di antara mereka. Nah, setelah pertukaran dan transaksi teman-teman sudah tahu, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang dipasarkan itu. Nah, ini menjadi penting karena apa? Ketika seorang pemasar tidak memiliki produk yang dipasarkan, sama saja tidak bisa melakukan pemasaran. Apa yang dipasarkan? Nah, orang pemasaran itu terlibat dalam memasarkan 10 jenis entitas yang berbeda. Ada barang, ada jasa, ada pengalaman, ada acara-acara khusus atau event, ada orang atau tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan gagasan. Semuanya itu bisa dipasarkan. Nah, ternyata yang dipasarkan tidak hanya barang saja teman-teman, tapi experience atau pengalaman, event atau acara khusus juga bisa dipasarkan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa saja yang dipasarkan? Yang pertama adalah barang. Nah, yang dimaksud dengan barang itu apa? Barang di sini adalah barang-barang fisik yang merupakan bagian yang terbesar dari produksi dan usaha pemasaran kebanyakan negara. Kita lihat kalau Indonesia memasarkan hasil olahan-olahan bumi seperti baja, nikel, karet, dan seterusnya. Kalau Amerika, mereka menjual produk-produk berbau teknologi seperti mikroprosesor Intel atau AMD, ya, seperti komputernya teman-teman. Kalau Cina misalnya menjual mainan-mainan, banyak mainan. Ternyata mainan Cina 90% mendominasi di Amerika. Dan di Indonesia pun juga begitu. Mainan-mainan anak-anak itu ternyata rata-rata adalah produknya produk Cina. Nah, setiap tahun perusahaan-perusahaan di Indonesia memasarkan miliaran produk, ya, baik itu produk berupa makanan atau kemasan kaleng atau baja atau dan lain-lainnya. Banyak sekali yang dijual di Indonesia ke negara-negara lain. Jadi bukan hanya perusahaan yang memasarkan barang-barang mereka, melainkan juga internet, bahkan individu dapat secara efektif memasarkannya. Di dunia seperti ini, seperti kita ketahui, banyak para pengimpor produk luar negeri yang bisa dijual di negara secara bebas karena faktor internet. Seperti kemarin sempat booming menjual Oreo Supreme dengan harga satu bungkusnya 500.000, luar biasa. Ya, ini ya, faktor internet menjadikan katalisator penjualan produk secara masif di berbagai belahan dunia. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu jasa. Apa itu jasa? Ketika perekonomian semakin maju, maka semakin meningkat juga proporsi kegiatan mereka yang difokuskan pada produksi jasa. Kalau di awal tadi kita berbicara tentang barang,
Tapi ketika perekonomian sudah maju, tidak hanya barang yang dipasarkan, namun juga adalah jasa. Nah, perekonomian Indonesia dewasa ini mempunyai perbandingan bauran jasa dan bauran barang yang cukup imbang. Jasa mencakup hasil misalnya kerja perusahaan-perusahaan penerbangan, kemudian hotel, atau sekedar sewa mobil, tukang cukur, atau tukang kecantikan misalnya, atau orang yang bekerja sebagai tukang, melakukan pemeliharaan, perbaikan apapun itu, atau juga para profesional yang bekerja untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan, misalnya seperti akuntan, pengacara, arsitek, dokter, atau ahli sistem informasi, ya, ahli pemrograman perangkat lunak, dan yang paling penting adalah ahli-ahli manajemen atau konsultan manajemen. Ya, banyak tawaran pasar yang terdiri dari bauran variabel barang dan jasa. Nah, misalnya pada restoran siap saji, ya, pelanggan itu tidak hanya mengkonsumsi produknya, tapi juga mengkonsumsi jasanya. Dilayani dengan ramah, dengan senyuman, dilayani dengan maksimal sehingga menimbulkan experience atau pengalaman yang berbeda di restoran-restoran lain. Selanjutnya yang ketiga adalah event. Apa itu event? Event bisa juga disebut sebagai dengan acara khusus, ya, acara tertentu. Pemasar mempromosikan acara-acara khusus yang terkait dengan waktu bersejarah, misalnya kalau di Demak ada namanya Grebek Besar, kalau di Semarang ada namanya apa? Istilahnya kalau sebelum puasa itu apa namanya? Dikduren, nah, apa-apa itu. Kalau di Kudus ada namanya dandangan dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan event yang terkait dengan waktu yang bersejarah. Misalnya pameran, kemudian pementasan seni, atau ulang tahun, perayaan-perayaan perusahaan besar. Acara-acara khusus seperti olahraga, misalnya Piala Dunia, Olimpiade, ya, dipromosikan secara agresif, ya, baik kepada perusahaan maupun pada penggemarnya. Nah, ada profesi paripurna yang lazim dilakukan oleh para perencana pertemuan yang menyusun rincian-rincian kegiatan untuk suatu peristiwa dan menggelarnya sampai selesai acara sempurna. Seperti Indonesia kemarin menjadi tuan rumah Olimpiade olahraga di Asia, se-Asia. Nah, selanjutnya adalah setelah barang, jasa, event, ada juga pengalaman yang masuk dalam kategori sesuatu yang dipasarkan. Maksudnya gimana? Dengan merangkai beberapa jasa dan barang, seorang dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan pengalamannya. Misalnya seperti kalau di dekat Salatiga di Semarang itu ada tempat wisata Gunung Sumilir, ya. Ya itu ya. Semilir itu apa itu namanya? Ya, kalau misalnya yang paling mudah misalnya Ancol misalnya, ya. Itu dia menawarkan sebuah pengalaman. Kenapa? Karena pelanggan bisa mengunjungi ke tempat-tempat indah, misalnya ada rumah gua hantu misalnya, atau kapal bajak laut, atau kolam renang, dan seterusnya. Nah, di sana pengalaman dijual. Nah, jadi bagaimana rasanya menaiki permainan yang dengan ketinggian 2000 meter misalnya, itu juga merupakan pengalaman. Kenapa? Tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, begitu juga yang seperti booming dulu namanya Hard Rock Cafe, di mana pelanggan dapat menikmati jamuan-jamuan yang diberikan, misalnya melihat pertunjukan musik dalam konser ketika sambil minum kopi, atau
ada pasar untuk berbagai macam pengalaman, misalnya menghabiskan waktu 1 minggu di camp misalnya, atau ada kalau ini yang lagi tren namanya agrowisata. Kalau agrowisata itu banyak mahasiswa-mahasiswa di daerah kota itu senang sekali menanam padi dan nyari ikan di lumpur dan seterusnya. Kalau kita ya orang-orang desa begini ya sudah biasa ya. Namun pengalaman ini begitu berharga bagi orang-orang yang memang belum pernah melakukannya. Selanjutnya yang kelima adalah orang. Nah, maksudnya gimana orang menjadi target pemasaran atau menjadi sesuatu entitas yang dipasarkan? Nah, maksud orang di sini adalah misalnya pemasaran selebriti misalnya. Tanda kutip, ini tidak boleh diartikan sesuatu yang tidak. Pemasaran selebriti ini maksudnya apa? Ini menjadi public relation-nya perusahaan, ya. Ini menjadi penting, menjadi bisnis penting. Sekarang kalau teman-teman lihat di Instagram begitu, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki wajah yang memiliki apa ya bahasanya ya, daya tarik ya begitu, daya tarik lebih. Ini mereka memiliki follower yang banyak sehingga mereka menjadi agen-agen kehumasan bagi produk-produk tertentu atau public relation itu. Nah, setiap bintang film besar itu dia memiliki seorang agen atau ya biasanya memiliki seorang manajer pribadi dan menjalin hubungan dengan agen-agen kehumasan lain, artis, musisi, CEO, dokter, pengacara, ahli keuangan, berpenampilan hebat, serta para profesional lain meminta bantuan dari para pemasar selebriti ini. Kalau jenengan dokter.com di sana banyak sekali ya influencer dari para dokter. Mereka adalah orang-orang profesional, tapi juga mereka secara tidak langsung menjadi influencer karena daya tariknya. Jadi banyak yang sudah melakukan tugas pemasaran yang kita ketahui. Ya, misalnya kayak Kick Andy atau Oprah misalnya, ya, itu mereka menjadi pemasar dalam kategori orang ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah tempat. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat atau place itu? Nah, kenapa tempat menjadi sesuatu kategori yang masuk dalam apa saja yang dipasarkan? Ya, tempat, kota, negara, atau wilayah, dan bangsa-bangsa semuanya bersaing aktif untuk menarik para turis. Ya. Misalnya Indonesia Never Ending Asia misalnya, atau Indonesia ya, surganya wisata misalnya begitu. Nah, mereka semuanya aktif mempromosikan mereka. Korea sekarang karena dia sudah terkenal dengan artisnya, maka para artis Korea atau K-pop ya, kalau teman-teman itu yang seneng K-pop itu atau seneng film-film drakor drama Korea ya. Nah, di sana kalau kota-kota negara-negara Korea mempromosikannya melalui para artis tersebut. Nah, sehingga Korea memang saat ini menjadi kiblatnya anak-anak muda dalam fashion, dalam seterusnya. Nah, kembali lagi dengan pembahasan ke tempat. Jadi semua negara berusaha menarik para turis ya atau investor perusahaan atau kantor pusat perusahaan dan tempat tinggal baru supaya mereka mau berinvestasi di negara mereka masing-masing. Nah, para pemasar tempat mencakup misalnya para spesialis pengembangan ekonomi misalnya, atau agen real estate, bank-bank komersial. Kalau teman-teman tahu di Indonesia banyak sekali
ada Maybank, itu banknya Bank Malaysia itu sebenarnya ya, atau asosiasi bisnis tempat dan agen-agen kehumasan serta periklanan. Nah, untuk menumbuhkan industri teknologi tinggi dan kota-kota seperti misalnya Jakarta, kemudian Bandung, dan lainnya, mereka berusaha merayu orang-orang asing melalui banyak iklan, humas, dan komunikasi lain. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Mereka banyak orang-orang Korea yang berinvestasi di Jawa Barat. Ya, tujuannya apa? Ya, karena inilah tempat menjadi sebuah entitas yang dipasarkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah properti. Properti itu apa? Properti itu adalah hak kepemilikan tak berwujud, baik itu berupa benda nyata atau real estate maupun finansial atau saham dan obligasi. Nah, properti ini diperjualbelikan dan itu menuntut yang namanya pemasaran. Nah, agen real estate bekerja atas nama pemilik atau pencari properti guna menjual atau membeli real estate untuk keperluan komersial atau tempat tinggal. Perusahaan investasi dan bank memasarkan sekuritas, baik ke investor yang bersifat kelembagaan maupun investor individual. Selanjutnya adalah organisasi. Nah, organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat dan menyenangkan bagi masyarakat publik. Nah, perusahaan menghabiskan banyak uang untuk iklan identitas korporat, misalnya Philips ya. Philips ini adalah perusahaan elektronik. Nah, kalau di kita sudah jelas ya, Philips itu mulai dari lampu yang kita gunakan, kemudian Magicom atau alat-alat elektronik lainnya yang bermerek Philips. Philips ini sebenarnya perusahaan miliknya Belanda ya. Jadi mereka itu memasang iklan mereka dengan kalimat misalnya mari kita jadikan segalanya lebih baik, misalnya begitu. Nah, ini ya ini adalah entitas organisasi atau bukti bahwa organisasi ini menjadi sebuah target pemasaran juga atau entitas yang dipasarkan. Jadi mereka memiliki kalimat atau memiliki visi atau memiliki moto yang bisa dijual ya. Ya, tidak hanya itu, banyak sekali lah ya. Ya, banyak organisasi baik itu pemerintahan ya, bagaimana mereka mendorong citra publik mereka supaya bisa mendapatkan perhatian dari khalayak, baik itu secara finansial maupun secara image ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah informasi. Informasi itu apa? Informasi itu bisa diproduksi dan dipasarkan sebagai sebuah produk. Kok bisa seperti itu? Iya, karena hakikatnya informasi merupakan sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan oleh banyak universitas ya, dengan harga tertentu kepada orang tua, mahasiswa, dan masyarakat. Banyak sekarang sudah ada bisnis-bisnis pendidikan tinggi, bisnis-bisnis kursus pendek maupun kursus panjang atau sekolah-sekolah atau sekedar perjalanan ke luar negeri dengan diisi dengan pertemuan-pertemuan ilmiah kalau bagi dosen dan mahasiswa biasanya seperti itu. Nah, ini adalah entitas sesuatu yang dipasarkan berupa informasi. Ya. Misalnya ensiklopedia dan buku-buku non-fiksi memasarkan informasi banyak juga ya, misalnya di dunia komputer, dunia otomotif dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari informasi, contohnya yang bisa dijual. Nah, selanjutnya adalah gagasan.
Gagasan ini adalah setiap penawaran pasar mencakup suatu gagasan. Itu jelas. Jadi tawaran pasar itu mesti ya mencakup namanya gagasan dasar. Misalnya di pabrik pabrik kosmetik misalnya. Nah, selain mereka menjual produk, tapi mereka juga menjual gagasan. Gagasan apa? Ya, misalnya kalau di extra jos ya, misalnya kalau di kita di Indonesia misalnya extra jos atau hemaviton jreng gitu ya. Mereka kan menjual yang namanya gagasannya. Gagasannya misalnya Rosso itu mereka bilang selalu sportif, lalu apa dan begitu. Misalnya katakan tidak pada narkoba misalnya, atau selamatkan hutan tropis dan seterusnya. Nah, mereka menjual gagasan. Jadi misalnya kalau produk-produk misalnya susu Anlin misalnya, ya misalnya mereka juga menjual gagasan. Gagasannya apa? Ya, tetap kuat meskipun tua ya, misalnya begitu. Mereka tidak hanya sekedar menjual produknya tapi juga menjual gagasannya. Oke, 10 hal apa yang saja yang dipasarkan tadi sudah ada barang ya, kemudian ada jasa, ada event, ada pengalaman orang ya, terus ada tempat, ada properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Semua adalah menjadi jenis entitas yang dipasarkan. Selanjutnya pertanyaan keempat, siapa yang memasarkan? Nah, ini pertanyaan penting. Nah, siapa yang memasarkan? Nah, bahasa siapa yang memasarkan ini adalah berkaitan dengan segala lini, tidak sekedar pemasar itu sendiri, namun juga pasar yang tersedia. Nanti juga ada pasar pelanggan utama, bahkan ruang pasar meta market. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemasar dan prospek. Pemasar itu siapa? Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan, perhatian, pembelian, donasi, atau suara kalau bagi orang politik dari pihak lain yang disebut dengan prospek. Ya, jadi orang itu berusaha mencari perhatian, mencari tanggapan, mencari pembelian dari yang disebut dengan prospek atau pihak lain. Nah, jika kedua pihak antara pemasar dan prospek ini berupaya untuk menjual sesuatu kepada satu sama lain, kita menyebut keduanya sebagai pemasar. Nah, para pemasar itu harus terampil merangsang permintaan akan produk-produk perusahaan. Nah, tapi ya ini pandangan yang terlalu membatasi tugas yang mereka jalankan ya sebenarnya. Karena apa? Karena para manajer pemasaran itu berupaya untuk mempengaruhi level, waktu, komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Ada 8 kemungkinan status permintaan ya. Ada permintaan negatif. Permintaan negatif itu apa? Konsumen tidak menyukai produk dan bahkan mungkin membayar satu harga untuk menghindarinya. Sudah dia nggak suka, konsumennya nggak suka, bahkan si konsumen tersebut saking tidak sukanya rela membayar supaya agar terhindar dari produk itu. Nah, apa itu contohnya? Ya ada misalnya MLM, ditawari MLM bolak-balik nggak mau, nasi dikejar-kejar, lebih baik bayar daripada tidak dikejar-kejar terus. Misalnya begitu, itu namanya permintaan negatif. Kemudian yang kedua, permintaan non-eksisten. Gimana? Konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk. Jadi kalau ada produk yang diiklankan, lah gitu ya, selewat enggak, karena apa? Mereka enggak sadar lah, enggak tertarik sama sekali begitu.
Kemudian ada namanya permintaan laten. Permintaan laten apa? Ketika konsumen bisa berbagi kebutuhan yang kuat yang tidak dapat dipuaskan oleh sebuah produk yang ada. Ini namanya permintaan laten. Jadi konsumen itu tidak dapat dipuaskan oleh hanya sebuah produk, ya, maka mereka akan terus mencari terus. Ini namanya permintaan laten. Kemudian yang keempat ada penurunan permintaan. Permintaan tapi turun, ya. Konsumen mulai tidak terlalu sering atau sama sekali tidak membeli produk tersebut. Mungkin karena sudah mengkonsumsi obat sudah lama, kemudian mereka sudah sembuh sehingga mereka tidak terlalu sering atau enggak sama sekali membeli obat. Ini adalah permintaan yang menurun. Kemudian permintaan yang tidak teratur. Misalnya pembelian konsumen bervariasi berdasarkan musim. Nah, ini namanya pembelian tidak teratur. Ya, kalau beli jas hujan paling belinya pas waktu hujan. Beli payung paling belinya pas waktu hujan, nggak mungkin. Misalnya bisa mungkin deh, misalnya waktu kemarau tetap beli payung ya. Misalnya berdasarkan bulan, misalnya bulan itu apa ya? Ya, yang sifatnya bulanan, misalnya bagi perempuan misalnya. Ya, teman-teman perempuan tahu sendirilah ya. Atau mingguan atau harian atau bahkan jam. Ya, itu namanya permintaan yang tidak teratur. Kemudian yang keenam, ada permintaan penuh. Itu bagaimana permintaan penuh itu? Konsumen secara memadai membeli semua produk yang ditempatkan di pasar. Karena memang produk itu benar-benar dibutuhkan sehingga mereka mampu membeli semua produk itu karena juga memiliki kemampuan. Selain kebutuhan juga memiliki kemampuan. Kemudian ada permintaan berlebih, ya. Konsumen ingin membeli produk lebih banyak daripada yang dipuaskan. Ternyata tidak hanya membeli satu, tapi dia membeli lebih banyak karena bisa jadi itu tidak hanya sekedar memuaskan diri sendiri, tapi juga digunakan untuk orang lain. Kemudian ada permintaan tidak menyeluruh, ya. Konsumen mungkin tertarik, ya. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Tertariknya karena konsekuensi sosial. Ya, ini namanya adalah pemasar dan prospek tadi. Ada 8 kemungkinan. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya adalah pasar. Apa itu pasar? Teman-teman, saya yakin semuanya pasar sudah tahu ya. Mungkin ada yang mengatakan pasar adalah tempat fisik di mana para pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang misalnya, ya. Kemudian para ahli ekonomi menggambarkan pasar itu ya sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi apa produk tertentu atau bahan-bahan tertentu, ya. Namun ekonomi modern, ya, nggak cuman menyebutkan pasar secara tradisional seperti itu. Nah, ada 5 pasar, ya, 5 basis pasar yang arus keterkaitannya bisa tergambarkan dalam ini gambar ini, ya. Nah, ini adalah 5 basis pasar, ya. Ada customer market, ada intermediary market, ada manufacturer market, dan resource market, bahkan government market. Maksudnya gimana? Ya. Jadi ada para pengusaha, ya, pergi ke sumber daya ke pasar sumber daya. Maksudnya sumber daya itu pasar bahan mentah, tenaga kerja, uang, ya, untuk membeli produk sumber daya, resource market ini. Jadi para pengusaha ya para pengusaha kemudian
dia membeli berbagai sumber daya di namanya pasar market ini ya. Ada bahan-bahan, ada barang, jasa, seterusnya. Kemudian mereka menjual produknya kepada pedagang sementara. Dia kemudian dijual ke pedagang sementara. Pedagang sementara itu apa ya? Ya, perantara lah ya, pedagang perantara. Nah, pedagang perantara nanti akan menjualnya ke pasar konsumen ya. Jadi kembali lagi ke pasar konsumen. Nah, konsumen menjual tenaga kerja mereka, menerima uangnya dipakai untuk membayar barang dan jasa. Mereka bekerja kepada pasar-pasar yang lain sehingga mereka mendapatkan uang. Nah, pemerintah ini biasanya tugasnya mengumpulkan pendapatan pajak ya, tax good ini ya, mengumpulkan pajak untuk apa? Untuk menyediakan layanan publik nanti kepada masyarakat, servis ya, dan seterusnya. Jadi pasar-pasar ini semuanya berhubungan, baik pasar manufaktur, pasar konsumen ya, pasar perantara, pasar sumber daya, semuanya saling keterhubungan. Nah, selanjutnya adalah pasar pelanggan utama. Apa itu pasar pelanggan utama? Jadi di pasar pelanggan utama itu cirinya ada pasar konsumen, kemudian pasar bisnis, pasar global, dan pasar nirlaba. Nih di sini ada industri, kumpulan penjualnya, ya, ada market atau pasar atau kumpulan pembelinya, nah, sehingga nanti akan terjadi hubungan. Jadi kumpulan pembeli, ya, itu membeli dari penjual, tentu menggunakan uang sehingga industri mendapatkan uang dari pasar pembeli. Industri menyediakan barang atau jasa yang bisa diberikan ke pasar pembeli ini. Nah, industri mengkomunikasikan produknya ke para pembeli, sedangkan para pembeli ya mendapatkan informasi dari industri. Nah, maka ada 4 ya, ada pasar konsumen. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen itu perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa konsumen secara massal, misalnya seperti minuman ringan, kosmetik, atau layanan yang lain, misalnya itu mencoba membangun suatu citra merek yang unggul. Ya, banyak kekuatan merek yang tergantung pada pengembangan satu kemasan dan produk superior. Ya, kemudian mendukung dan menggunakan komunikasi layanan yang andal, misalnya. Nah, ini adalah pasar konsumen. Kenapa pasar konsumen selalu berubah? Dulu bisa dilayani secara langsung, sederhana, tapi sekarang sudah harus dilayani dengan berbagai layanan komunikasi, layanan digital yang andal. Kemudian ada namanya masih di pasar pelanggan utama, ada pasar bisnis. Nah, pasar bisnis itu apa? Ya, jadi perusahaan yang menjual barang dan jasa bisnis sering menghadapi pembeli profesional ya, yang punya banyak informasi. Mereka terampil menilai tawaran yang bersaing. Nah, pemasar bisnis membeli barang dengan maksud membuat atau menjual ulang sebuah produk kepada yang lain untuk mendapatkan laba. Jadi kalau pasar konsumen itu adalah langsung dibeli oleh konsumennya, kalau pasar bisnis ini adalah business to business. Jadi perusahaan dijual kepada pebisnis dan pebisnis nanti akan menjual kembali ke konsumen. Nah, sehingga supaya bisa dijual lagi, maka biasanya perusahaan menetapkan harga yang berbeda. Kenapa? Karena pebisnis memiliki
pengetahuan atau informasi yang lebih mendalam daripada konsumen. Kemudian ada pasar global. Pasar global ketika perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global menghadapi keputusan dan tantangan tambahan, mereka harus memutuskan negara mana yang mau dimasuki. Ini sudah pasar global ya. Jadi bagaimana masuk ke setiap negara sebagai eksportir tentunya, atau mitra usaha, atau pengusaha pabrik, atau pabrik tunggal. Nah, bagaimana mengadaptasikan fitur produk dan jasa mereka pada masing-masing negara. Misalnya produk fried chicken ya, fried chicken atau McDonald-nya Amerika, selera orang-orang Amerika dengan selera orang-orang Indonesia sudah berbeda, maka mereka menyesuaikan bagaimana menciptakan cita rasa yang supaya bisa diterima oleh orang-orang Indonesia, kemudian menetapkan harga produknya agar tidak terlalu mahal namun juga tidak terlalu berbeda dengan harga di negara asal misalnya. Ini adalah contoh pasar global. Kemudian ada lagi pasar nirlaba atau pasar pemerintah ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual barang mereka kepada organisasi nirlaba, misalnya seperti universitas, kemudian organisasi amal atau perwakilan pemerintah, ya ini harus menetapkan harga secara hati-hati. Ya, karena apa? Organisasi ini memiliki kekuatan membeli yang terbatas. Misalnya harga akan mempengaruhi ciri dan mutu yang mau dibangun oleh penjual dalam barang yang ditawarkannya. Tapi kebanyakan ya pembelian pemerintah ini membutuhkan yang namanya pelelangan. Ini kan ada proses yang tidak sama seperti ketika menjual ke di pasar konsumen ataupun di pasar bisnis. Jadi ada ciri atau sesuatu yang membedakan, sehingga ada tawaran yang rendah, kemudian atau faktor-faktor yang lainnya. Sehingga ini perlu diupayakan secara sendiri, tidak seperti pasar-pasar yang lain. Selanjutnya adalah ruang pasar meta market. Nah, apa itu ya? Kita teman-teman, hari ini ada perbedaan antara tempat pasar maupun ruang pasar. Kalau tempat pasar mungkin ya bersifat fisik ya. Anda bisa ke pasar, Anda bisa ke toko, mall, dan seterusnya. Namun kalau ruang pasar atau meta market ini bersifat digital. Jadi kita nggak perlu harus pergi jauh-jauh, tapi bisa berbelanja lewat internet. Banyak sekali platform digital di Indonesia yang berbentuk meta market. Misalnya ada Shopee, ada Blibli, ada JDID, dan masih banyak lagi. Tokopedia, seterusnya. Nah, setelah kita tahu siapa sih yang memasarkan, maka selanjutnya adalah bagaimana bisnis dan pemasaran hari ini. Ya, banyak sekali perubahan dalam bisnis dan pemasaran di abad 21 ini. Ya, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan berbagai hal perubahan. Apple, Sony, dan itu mencapai pertumbuhan penjualan itu semakin lama semakin cepat meskipun berada di pasar yang terus banyak persaingan. Kita tahu bahwa Android begitu luar biasa perkembangannya, banyak teknologi terbaru, namun Apple, Sony, kemudian Lenovo masih tetap bertahan di tengah-tengah disrupsi ekonomi ini. Nah, keberhasilan ini membuktikan bahwa perusahaan ini tidak hanya mengadopsi sebuah visi, namun mereka memiliki visi yang jelas tentang arah yang tepat kemana mereka harus membawa merek mereka, dan menantang ya konvensi pemasaran
melalui inovasi produknya, periklanannya, atau beberapa aspek pemasaran lainnya lah, ya banyak sekali. Nah, kita dapat mengatakan bahwa tempat pasar bukanlah seperti yang hari ini, namun sudah sangat berbeda karena ada kekuatan masyarakat besar yang kadang-kadang saling berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru, tantangan baru. Nah, apa saja tantangan-tantangan itu, peluang-peluang itu, perilaku-perilaku itu? Yang pertama adalah teknologi yang berubah. Ya, teknologi begitu cepat perkembangannya, teknologi begitu dinamis. Seiring kedinamisan teknologi, pemasaran juga berubah. Nah, revolusi digital telah menciptakan suatu zaman informasi. Zaman industri dicirikan oleh produksi massal dan konsumsi massal, ya. Toko punya banyak barang, punya banyak persediaan, iklan di mana-mana, pemotongan harga atau diskon ini menjadi-jadi. Zaman informasi ini susah dikendalikan. Karena apa? Karena zaman informasi menghasilkan level produksi yang lebih akurat, komunikasi yang lebih ditargetkan, penetapan harga yang lebih relevan, dan banyak bisnis hari ini ya dilakukan melalui jaringan elektronik, ya, baik intranet, extranet maupun internet. Selanjutnya adalah globalisasi. Bagaimana globalisasi mengubah bisnis dan pemasaran? Kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman, komunikasi lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran di negara lain. Kita bayangkan ketika kita menjual produk kita di salah satu platform, misalnya di Shopee, kita bisa melayani orang-orang dari luar negeri dengan sangat mudah karena ada transportasi pengiriman yang cukup mudah juga. Jadi tidak perlu repot-repot mengurus banyak hal, tapi bisa dilakukan. Nah, ini kegiatan pemasaran di negara lain ini menjadi lebih mudah bagi konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasar di negara lain. Selanjutnya ada deregulasi. Nah, deregulasi, banyak negara yang telah menderegulasikan industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar, ya. Kalau Indonesia ya sudah menawarkan banyak hal, misalnya pemanfaatan listrik yang khusus, kemudian untuk untuk perusahaan-perusahaan, atau sekedar pajak 0%. Nah, ini dari regulasi-regulasi yang terus berubah ini menjadikan motivasi tersendiri bagi bisnis. Kemudian yang keempat ada privatisasi. Ya, apa itu privatisasi? Ya, banyak negara telah mengalihkan perusahaan pabrik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi. Ya, sekarang Menteri BUMN sudah melelang banyak jabatan di BUMN supaya apa? Perusahaan mereka bisa berkembang seperti perusahaan-perusahaan yang privat, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kemudian pemberdayaan pelanggan. Nah, ini juga menjadi perubahan yang cukup dinamis. Pelanggan semakin mengharapkan layanan dan mutu lebih tinggi sekarang, ya. Ada penyesuaian pesanan, customization. Nah, banyak ya pesan tapi dengan model-model tertentu. Misalnya kayak laptop Lenovo itu kan kalau perusahaan pesan kan bisa di customisasi, misalnya ada kunci sidik jari di laptopnya, kemudian pesan software-software tertentu itu bisa. Nah, ini ada yang dinamakan dengan pemberdayaan pelanggan. Jadi penyesuaian pesanan customisasi itu bisa dilakukan. Nah, mereka semakin lama semakin nuntut, ya, menginginkan lebih banyak kenyamanan. Para pelanggan pengen mendapatkan kenyamanan yang lebih daripada biasanya. Selanjutnya adalah customisasi.
Customisasi itu perusahaan mampu memproduksi barang yang terdiferensiasi secara individual, entah dipesan secara pribadi atau secara massal. Nah, perusahaan juga sekarang melayani pelanggan pengen pesan apa, pengen laptop seperti apa juga dilayani. Ya, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi perubahan-perubahan pemasaran hari ini. Nah, perusahaan ya harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan setiap pelanggan secara pribadi untuk mempersonalisasikan pesan atau layanan dan hubungan mereka dengan pelanggan. Selanjutnya adalah persaingan yang semakin ketat. Nah, mau tidak mau hari ini kita sedang berada di zona persaingan yang semakin ketat. Nah, pengusaha pabrik bermerek menghadapi persaingan yang intens dari merek-merek domestik maupun asing. Hari ini para pengusaha Indonesia tidak bisa bersantai-santai ketika banyak produk yang diproduksi oleh Cina masuk ke Indonesia. Tidak hanya sekedar produk-produk yang berbau teknologi, bahkan sekedar sendok, gelas, produk-produk yang sifatnya bukan produk-produk bernilai harga jual tinggi, namun pada kenyataannya para pengusaha mikro kita harus bersaing dengan produk-produk Cina. Ini adalah menunjukkan persaingan semakin ketat, persaingan semakin tajam di berbagai negara. Kemudian selanjutnya adalah konvergensi industri. Konvergensi industri, perbatasan industri menjadi kabur saat ini. Kenapa? Karena apa? Ya, persaingan, persilangan, peluang ini lebih sangat terbuka. Misalnya perusahaan farmasi, sesungguhnya pada suatu perusahaan merupakan perusahaan kimia, tapi sekarang ya mereka menambah lagi riset-riset biogenetik ya, memformulasikan obat-obat baru, kemudian makanan baru, atau sekedar multivitamin baru. Ya, jadi perusahaan-perusahaan kimia, perusahaan-perusahaan farmasi sekarang tidak hanya memproduksi obat, tapi juga mereka memproduksi berbagai hal. Selanjutnya ada transformasi eceran. Transformasi eceran itu para pengajar kecil saat ini takluk pada kekuatan yang sudah tumbuh besar. Bayangkan zaman dulu ketika kita belanja, kita mesti belanjanya di toko tetangga. Tapi hari ini kita mungkin males belanja di toko tetangga, belum penjualnya galak misalnya. Kalau ada pengembalian yang kurang 200 nggak dikasih misalnya, digenep ke dan seterusnya. Ini adalah zaman dulu. Tapi sekarang luar biasa transformasi eceran ini, mereka kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang mereka justru melakukannya juga melalui sistem eceran. Misalnya ada Indomaret, Alfamaret, atau yang lainnya. Ini menjadi efek yang begitu luar biasa. Mereka menampilkan layanan yang tidak sekedar ramah, tapi juga tempat yang bersih, tempat yang nyaman, ber-AC, dengan pencahayaan yang sangat terang. Nah, ini adalah tantangan bagi bisnis atau pemasaran yang mau tidak mau harus berubah. Dan yang terakhir adalah disintermediasi. Apa itu disintermediasi? Disintermediasi itu ketika sebuah perusahaan tidak menambah layanan online pada tawaran mereka, maka siap-siap perusahaan besar akan melibas bisnis-bisnis kecil di berbagai belahan dunia. Kesuksesan ini ditunjukkan ya dari .com misalnya seperti Amazon, Yahoo, atau Gmail, eTrade, dan puluhan lainnya yang menciptakan disintermediasi dalam penyerahan produk dan jasa. Mereka secara tidak langsung menebarkan teror dari banyak pengusaha pabrik dan pengecer yang sudah mapan. Mereka dibabat habis melalui sistem internetisasi. Wah, inilah
betapa bisnis hari ini sudah berubah, pemasaran juga harus mengikuti perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas orientasi perusahaan ke arah tempat pasar. Nah, filosofi apa sih sebenarnya yang memandu usaha pemasaran sebuah perusahaan? Ya, jadi yang biasanya yang kita ketahui adalah kepentingan organisasi, pelanggan, dan masyarakat. Tapi ya seringkali kepentingan-kepentingan ini berkonflik. Jadi konsep-konsep yang bersaing yang telah digunakan oleh organisasi pada kegiatan pemasaran mencakup ada konsep produksi, ada konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Nah, konsep produksi itu apa? Konsep produksi itu adalah salah satu dari konsep tertua dalam bisnis nih. Ya, konsep produksi yang menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana-mana dan dengan harga yang murah. Nah, manajer dari bisnis yang berorientasi produksi seperti ini, mereka berkonsentrasi mencapai efisiensi produk yang tinggi. Produknya berkualitas sebaik mungkin, tapi biayanya serendah mungkin. Ya, dan biasanya didistribusikan secara massal. Nah, orientasi ini masuk akal dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Cina misalnya, kemudian negara-negara yang memang mereka memiliki tenaga kerja yang murah, dan mereka dengan kekuatan itu bisa mendominasi pasar. Selanjutnya yang kedua adalah konsep produk. Nah, konsep produk ini menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, atau inovatif. Nah, biasanya para manajer dalam organisasi yang berfokus pada produk ini, mereka membuat produk yang superior, produk yang unggulan ya. Jadi meningkatkan terus panjang waktu. Tapi ya para manajer ini kadang-kadang terperangkap dalam urusan dengan produk-produk mereka, karena mereka terlalu komitmen ya terhadap produk mereka agar produk mereka lebih baik dan bagus, tapi justru menjadi sebuah perangkap yang itu bisa saja malah berefek pada harga atau iklan dan proses penjualannya. Kemudian yang ketiga ada namanya konsep penjualan. Konsep penjualan ini menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika ditinggalkan sendiri biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk. Jadi mereka biasanya para manajer ini berfokus pada bagaimana usaha penjualan terus ditingkatkan, promosinya secara agresif, besar-besaran. Nah, ini adalah konsep penjualan. Ini sudah dicontohkan dari pemasaran Coca-Cola. Kita lihat produk-produk mereka lebih banyak, mereka punya keyakinan bahwa lebih banyak orang yang sering mendapatkan lebih banyak supaya menghasilkan. Jadi semakin banyak ditawarkan, semakin banyak laba. Kuncinya di sana. Dia agresif dalam promosi itu. Kemudian selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini termasuk adalah konsep di mana konsep yang modern ya, tidak hanya berfokus pada produksi, produk, dan penjualan, tapi mereka memahami filosofi pemasaran itu sendiri. Apa filosofinya? Filosofinya yang dulu adalah beranggapan bahwa produksi atau produsen itu harus membuat dan menjual, tapi sekarang adalah bergeser ke filosofi memahami dan menanggapi ya. Dari kata ganti yang zaman dulu itu berburu mencari untung, sekarang adalah berkebun, bagaimana menanam supaya keuntungan itu bisa dihasilkan maksimal di jangka panjang. Nah, proses ini tentu memakan waktu ya. Jadi perusahaan seperti 3M, kemudian HP Epson,
Kemudian Lenovo, dia melakukan praktek untuk meneliti, menggambarkan kebutuhan yang tersembunyi. Jadi mereka melalui punya moto selidiki dan pelajari, ya, mempelajari dan menyelidiki, sehingga perusahaan ini secara reaktif dan proaktif mengimplementasikan orientasi pasar total. Ya, ini yang kemungkinan akan menjadi berhasil. Kemudian yang terakhir ada namanya konsep pemasaran holistik. Apa itu konsep pemasaran holistik? Yaitu keseluruhan perangkat kekuatan yang tampak dalam perusahaan, di mana perusahaan di sini tidak hanya sekedar mengembangkan konsep produksi, konsep produk, penjualan dan pemasaran, tapi mereka juga menyertakan 4 komponen penting. Apa itu komponen 4 penting dalam pemasaran holistik? Ya, ini ada namanya pemasaran relasi, ya. Ada lagi pemasaran terpadu, apa itu ya? Ada lagi pemasaran internal dan pemasaran sosial. Ini namanya adalah konsep pemasaran holistik. Holistic marketing terdiri dari ini. Ada relationship marketing, ada integrated marketing, ada internal marketing, dan performance marketing. Nah, dari gambar ini tentu teman-teman akan mengetahui apa itu relationship marketing. Relationship marketing di sini terdiri dari customer, channel, dan partner, atau ada pelanggan, ada saluran, ada mitra. Nah, tujuan utamanya pemasaran kan mengembangkan hubungan agar bertahan lama dan mendalam dengan semua orang atau organisasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan. Nah, pemasaran relasi ini memiliki tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama. Siapa saja kepentingan utamanya itu? Ada customer, pelanggan, ada saluran atau pemasok, channel, dan atau distributor, ya, dan partner atau mitra. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Nah, dalam pemasaran relationship marketing ini, bahwa ada prinsip operasi yang secara sederhana tergambarkan bahwa bangunlah suatu jaringan hubungan yang efektif dengan pemercaya utama dan laba akan menyusul. Jadi kita harus membangun jaringan itu, membangun hubungan secara efektif kepada orang-orang yang sudah percaya kepada kita, dan laba nanti akan datang secara sendirinya. Selanjutnya adalah integrated marketing atau pemasaran terpadu. Di pemasaran terpadu ini kita ingat 4 komponen 4P, ya. Ada produk, ya. Ada harga, ada promosi, ada tempat, ya. Jadi di sini nanti ada 4P kita, ada produk, misalnya nanti ada keragaman produknya, ada kualitas produknya, desain produknya bagaimana, cirinya, nama mereknya, kemasannya, ukurannya, pelayanannya, garansinya, seterusnya. Harga, ya, misalnya daftar harganya gimana, diskonnya seperti apa, potongan harga khususnya gimana, model pembayarannya seperti apa, syarat kreditnya bagaimana, misalnya. Kemudian di promosi, misalnya ada bagaimana sih mempromosikan produknya, iklannya dengan media apa, tenaga penjualannya bagaimana, public relationnya gimana. Kalau di tempat ada bagaimana saluran pemasarannya, cakupan pasarnya, lokasinya, transportasinya, dan seterusnya. Nah, di 4P, Robert Lauterbach mengatakan bahwa 4P itu berjualan dengan 4C. 4C itu ada solution, customer solution atau solusi pelanggan, kemudian ada cost customer, biaya pelanggan, kemudian
kenyamanan, dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah internal marketing, ya. Internal marketing ini adalah pemasaran internal, ya. Ini pemasaran holistik yang menggabungkan pemasaran internal, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang memadai. Nah, tugas pemasaran internal ini adalah merekrut, melatih, memotivasi karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan dengan baik. Ya, ini di sini berarti adalah di dalam itu sendiri. Jadi marketing departemen selain tugasnya pemasaran, departemen pemasaran dia bertugas bagaimana mengupayakan supaya karyawan di sini bisa bekerja dengan baik. Di senior manajemen begitu juga, dan departemen yang lainnya. Selanjutnya terakhir adalah performance marketing. Performance marketing atau pemasaran sosial ini berkaitan dengan banyak hal. Ini berbicara dalam konteks etis, ya. Ada lingkungan hidup, ada lingkungan sosial, ya. Ada komunitas atau masyarakat, ada merek, dan seterusnya. Ini berhubungan dengan prinsip-prinsip sosial, tanggung jawab pada sosial. Jadi konsep sosial ini, konsep pemasaran sosial menuntut pemasar membangun pertimbangan-pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktik pemasaran mereka. Mereka harus mengimbangi, menyulap kriteria laba perusahaan yang sering berkonflik, kepuasan pelanggan dan kepentingan publik. Ini harus berkaitan dengan corporate social responsibility. Oke, selanjutnya yang terakhir di 4 ini adalah konsep, tren, dan tugas pemasaran fundamental. Bagaimana itu? Nah, di sini ada konsep intinya. Konsep intinya adalah di pemasaran itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan ini harus dipahami secara benar. Kebutuhan, ya kita tahu adalah tuntutan dasar manusia, orang membutuhkan makanan dan seterusnya. Dan kebutuhan itu menjadi keinginan apabila diarahkan pada sasaran spesifik. Dan permintaan, keinginan akan produk spesifik didukung oleh kemampuan untuk membayarnya. Oke, selanjutnya pasar, sasaran, penentuan posisi, dan segmentasi. Ya, ini juga penting nih. Ya, jadi kita harus bisa menentukan pasar sasaran, posisi kita ada di mana, segmentasinya kita siapa. Kemudian kita juga harus mengetahui tawaran dan merek. Jadi proporsi ini kan bernilai sesuatu yang tidak berwujud, ya, the intangible merek itu, sehingga ini menjadi interpretasi dari gabungan produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Kemudian nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, lingkungan pemasaran, perencanaan pemasaran. Ya, ini nanti kita akan singgung di pertemuan selanjutnya dengan lebih mendalam. Nah, terus kemudian pergeseran dalam manajemen pemasaran dari departemen pemasaran melalui melakukan tugas pemasaran ke setiap orang melakukan tugas pemasaran. Ya, ini menjadi pelajaran berharga bahwa saat ini, ya, yang memasarkan tidak hanya departemen pemasaran saja tapi semuanya. Nah, ini ada banyak, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman dibaca sendiri karena waktunya yang sudah cukup lama. Selanjutnya tugas manajemen pemasaran ini, ya, ada 8. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, merebut pencerahan pemasaran, berhubungan dengan pelanggan, membangun market yang kuat, dan membentuk tawaran, menyerahkan nilai, menggunakan nilai, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Ini akan kita bahas secara mendalam di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perkuliahan hari ini, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.